Pernah nggak lo ngerasa udah capek kerja tapi hasilnya segitu-segitu doang? Lo capek kerja tapi nggak bisa nikmatin hasilnya. Kenapa? Karena kerjaan lo ngabisin waktu lo. Harus pergi ke kantor, 9 to 5, pulangnya lagi ngabisin waktu. Padahal lo bisa mencapai freedom dengan ngejual apa yang ada di otak lo. Ilmu, pengalaman, value. Dan ini bisa berdampak buat banyak orang sekaligus ngasilin banyak uang buat lo. Banyak orang yang udah dapetin puluhan, ratusan juta, bahkan miliaran dari bisnis ini. Apa itu? Infopreneurship. Atau bagaimana cara kita monetize apa yang ada di otak kita, yaitu informasi, pengetahuan, keterampilan, dan value yang kita punya. This is Infopreneur Era. Di video ini gue bakal sharing gimana caranya gue ngebangun info bisnis atau info produk. Sehingga ilmu yang ada di kepala gue itu bisa gue share dan berdampak buat banyak orang sekaligus menghasilkan banyak keuntungan juga. Infopreneur adalah singkatan dari Information Entrepreneur. Artinya kita adalah pebisnis yang menjual informasi. Ketika gue ngisi webinar, training, workshop, seringkali gue gunakan analogi jualan pisang. Pastinya lo udah tahu apa bedanya businessman dengan entrepreneur. Kalau businessman menjual pisang dengan harga yang lebih tinggi. Dia beli pisang $1, dia jual $2. Trading aja, jual beli. Sementara entrepreneur menambahkan added value. Jadi entrepreneur biasanya mengubah pisang ini menjadi suatu hal yang lain. Dikemas, diubah jadi jus, diubah jadi makanan lainnya. Katakanlah pisang diubah jadi jus. Artinya pisang $1, dia ubah jadi jus $5 yang memberikan dia keuntungan 5 kali lipat. Tapi infopreneur itu gimana? Infopreneur mengubahnya menjadi informasi yang dia jual. Jadi bukan langsung jual pisangnya, bukan juga bikin jus pisang lalu dijual, tapi bikin kelas gimana caranya bikin jus pisang. Dan kelas ini yang dijual. Bukan hanya kelas, bisa juga jualan buku resep, jualan panduan, jualan video tutorial, dan inilah yang dijual ke orang lain. Tentunya ada layer-layernya ya. Layer paling dasar jualan cara bikin jus pisang. Layer berikutnya jualan cara berbisnis jus pisang. Layer berikutnya jualan membangun franchise empire tentang jus pisang. Jadi kita bisa menjual apa yang ada di kepala kita, informasi, pengetahuan, dan keterampilan untuk ngebantu orang lain dari titik A ke titik B. Dari titik dia sekarang ke titik yang dia harapkan. Ada transformasi di situ, ada perubahan di situ. Itulah yang mau dibayar oleh orang. Dan banyak yang salah ngira, oh harus bikin konten dulu, bangun personal branding bertahun-tahun dulu, harus tiap hari ngonten dulu, baru bisa menjual apa yang kita ketahui. Padahal nggak juga. Itu tentu salah satu caranya. Tapi kalau kita mau jadi infopreneur, intinya lu punya pengetahuan apapun, keterampilan apapun yang bisa ngebantu orang lain, lu bisa jual. Cuma lu belum mulai aja sekarang. Ketika lu udah mulai pun, kalau lu nggak seriusin, maka dia hanya jadi bisnis recehan. Tapi kalau lu seriusin, itu bisa ngasilin bahkan miliaran. Caranya, lu bisa membuat information produk dari information yang lu punya. Tentu saja nggak hanya produk ya. Biasanya kan kita punya service atau jasa, lalu produk dibagi produk fisik dan produk digital. Nah, biasanya sekarang banyak orang bahas produk digitalnya aja. Padahal ini semua kita kategorikan sebagai info produk. Jadi, lu bisa bikin service, mentoring, one-on-one coaching, atau done for you business, atau done with you. Atau lu bisa juga jual produk fisik yang udah ada dari zaman dulu, yaitu apa? Jualan buku. Penulis, author adalah seorang infopreneur juga. Karena dia jualan informasi yang dia punya dalam bentuk buku. Ini konteksnya non-fiksi. Atau produk digital, e-book, e-course, template, canvas, dan banyak lagi. Jadi, asalkan lu bisa ubah informasi menjadi information product ini, itu bisa dijual ke orang lain terbantu, berdampak buat mereka dan hidup mereka, dan lu dapat cuan. Ini konsep sederhananya. Ini prinsip dasar yang lo harus pahami sebenarnya infopreneur itu apa. Karena di era sekarang, knowledge is the new currency. Tentu saja kita nggak bisa menyebarkan informasi recehan lagi. Dulu masih bisa. Kenapa? Karena dulu informasi susah didapat. Sekarang, ketika informasi itu mudah bahkan gratis, bisa dengan mudah kita Google, YouTube, atau AI, sekarang saatnya kita benar-benar merancang info produk kita dengan baik. Itulah kenapa banyak sekali belakangan ini orang yang jual produk digital tapi isinya sampah. Orang yang jual e-book, e-course, tapi isinya kulit aja atau biasa aja, yang membuat banyak orang kecewa. Banyak orang yang ngebeli mengharapkan satu set informasi yang berkualitas, tapi ternyata nggak didapatkan. Itulah kenapa penting untuk bagaimana cara kita menstrukturkan informasi yang kita punya, mengemasnya, membuat kurikulumnya, learning design yang bagus, sehingga membuat orang bukan cuma beli, tapi menyelesaikan program kita, dan akhirnya benar-benar bertransformasi. Nah, itu yang nggak banyak orang tahu. Banyak orang sekedar, oh ya udah, aku nulis apa, pakai AI, atau aku bikin video apa, PowerPoint-nya pakai AI, terus kemudian dibikin, dijual. Enggak.
Sayangnya, beberapa oknum seperti itu karena sekedar mencari duit cepat. Padahal kalau kita mau sustain, kita perlu bangun personal branding yang solid, sekaligus juga produk kita emang berkualitas. Kalau produk kita berkualitas, maka orang akan senang, akan happy, akan mengajak temennya join juga, akan menjadi testimonial yang bagus, akan membuat orang tersebut bisa refer ke sekitarnya, akan membuat orang tersebut akan beli produk-produk kita berikutnya. Tapi kalau kita hanya sekedar cari uang cepat, ya it's your choice. Gua nggak ngajarin itu. At least ke teman-teman gue, ke klien-klien gue bantuin untuk bangun produk yang beneran berkualitas. Nah, produk yang berkualitas itu gimana? Produk yang berkualitas bukan hanya sekedar kasih informasi, karena sekali lagi informasi udah murah bahkan gratis. Tapi produk yang berkualitas itu memberikan transformasi, memberikan perubahan yang nyata dari titik A ke titik B. Dari orang yang nggak percaya diri menjadi percaya diri. Dari orang yang public speaking-nya nggak lancar, masih AE menjadi orang yang jago public speaking-nya. Ketika ada transformasi yang jelas dan spesifik, maka disitulah kita mendapatkan uang yang banyak. Tentu banyak sekali yang perlu kita diskusikan juga. Mungkin nanti akan jadi ide untuk video-video berikutnya. Bagaimana kita pilih niche, kita pilih industri, kita pilih topik yang emang kita suka dan jago, tapi juga ada demand-nya. Sehingga kita benar-benar mikir ini dari segi bisnis. Ada temanku yang juga seorang infopreneur, dia juga udah hasil ratusan juta, tapi dia stuck. Dia ngerasa kesulitan sekali untuk bisa menjual produk self-dev, industri pengembangan diri. Apakah nggak bisa kita ngejual produk pengembangan diri karena nggak berkaitan dengan uang langsung? Tentu saja bisa. Tapi topi yang dia gunakan masih topi seorang creator. Artinya dia bikin karya, orang lain menghargai, orang lain beli. Bukan topi seorang infopreneur sejati. Yaitu bagaimana bisnis kita benar-benar transform orang lain. Belum mikirin apa nih dream outcome-nya, apa nih desire dari orang-orang yang akan beli. Jadi ketika kita cara berpikirnya udah benar, maka kita tinggal mencari desired outcome yang diharapkan oleh niche tertentu, profil orang tertentu, dan kita membuat info produk yang bisa bikin dia mencapainya. Dan itu bisa kita jual. Dan kalau lo jadi infopreneur, emang dampaknya apa? Gue sendiri udah ngerasain menjual information product dari dulu gua ngajar, nawarin jasa tutoring one-on-one 10 tahun lalu, sampai 5 tahun lalu di 2020 gua serius menggarap personal branding dan jual information product, mulai dari ebook, e-course, training, coaching, buku fisik, webinar, workshop, banyak banget, semua udah gue lakuin. Gue ngerasa sekarang happy karena gue nggak ngapa-ngapain, income juga jalan terus. Kalau digital produk kan kita bikin sekali, jualan berkali-kali, apalagi kalau udah kita pasang iklan. Sekarang gue udah profit double digit tiap bulan, sangat mudah. Jadi gue nggak usah utak-atik, itu udah ada. Kalau gue tambah melakukan berbagai webinar lagi, ya gue akan menambah income gue lagi. Tapi setidaknya gue happy karena gue ngelakuin yang gue seneng, dan gue bisa ngelakuinnya dari rumah, dari manapun. Gue bisa deket sama keluarga gue, anak istri gue, dan gue menikmati hidup karena nggak terkekang kerja terus. Itulah yang gue rasakan, dan beberapa klien gue rasakan juga. Sehingga dengan menjadi infopreneur, kita akan punya more income dan more impact. Artinya, income yang lebih banyak buat diri kita dan keluarga, serta dampak yang luas buat orang-orang yang terbantu karena transformasi dari info produk kita. Jadi, buat lo yang seneng sharing, seneng ngajar, seneng berbagi, inilah saatnya lo join juga menjadi seorang infopreneur, monetize apa yang ada dalam otak lo, informasi, pengetahuan, dan keterampilan, dan punya more income, more impact. Pastikan lo subscribe ke channel ini, dan komen lo pengen apa yang dibahas di video-video berikutnya. See you on the next video.